Jadi memang ada upaya secara sistematis yang dilakukan oleh para oknum Balawi dalam hal ini imigran Yaman terkait soal sejarah di Indonesia. Salah satunya itu termasuk bagaimana mereka dengan berani membelokkan nama suatu kampung atau satu daerah. Taruhlah misalnya seperti Surabaya yang menurut mereka Sirul Bahi. Nah, ini yang saya maksud Yamanisasi. Yamanisasi ini sama saja dengan pengaburan budaya sesungguhnya. Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab. Diambil dari kata-kata bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya apa? Sirrul Bahi, rahasia yang terselubung, rahasia yang terselimuti. Jadi wong-wong biyen niku jenengi Surabaya ndak sembarangan. Jadi peletakan nama Surabaya ini nggak sembarangan. Nggak asal naruh saja gitu. Nama Jakarta, nama Surabaya, nama Semarang nggak sembarangan. Memang peletakannya itu istikharah ibu-ibu. Kalau kita kan melihatnya tinggal di Surabaya, apa artinya? Nggak eru. Surabaya itu diambil dari kata-kata Sirrul Bahi. Surabaya itu diambil dari kata-kata Sirrul Bahi. Dari kata-kata Sirrul Bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Aulia'i kata. Amin. Aulia'i ake. Para wali-walinya banyak. Wali-walinya itu terselubung mastur alias tidak banyak orang yang kenal. Makanya mereka memberikan nama, menjadikan namanya Sirrul Bahi. Wong biyen ndak iso mengatakan Sirrul Bahi, tapi mengatakannya dengan nama apa? Surabaya. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah ketika pembelokan sejarah ini kemudian dilegitimasi oleh pemerintah dalam bentuk misalnya perda, dan itu bisa terjadi karena sangat terkait siapa pemimpinnya. Nah, misalnya kita tidak meminta-minta ya bahwa suatu waktu nanti tahun 2024 tiba-tiba imigran Yaman yang menjadi presiden. Bisa-bisa nama Surabaya ini dihilangkan. Bisa dijadikan Sirrul Bahi. Dan itu bisa saja kalau negara melakukan pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Ada video di awal yang saya sematkan itu merupakan salah satu oknum habaib yang memang selalu melakukan pembelokan sejarah. Nah, yang dia belokkan lagi ini adalah nama Surabaya, di mana dia mengatakan bahwa Surabaya itu asalnya dari Sirrul Bahi. Nah, itu kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal karena bagaimanapun juga kalau bicara soal Surabaya itu saya kira sudah banyak naskah-naskah maupun cerita-cerita rakyat yang terpapar dari generasi ke generasi. Kenapa? Karena yang namanya nama suatu kampung itu pasti erat kaitannya dengan cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita lokal yang ada. Dan itu tidak perlu saya sampaikan bagaimana sejarah Surabaya itu karena itu sudah bertebaran di media sosial. Hanya saja saya mau menegaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi efek negatif dari pembelokan nama satu wilayah atau nama kampung. Yang pertama tentu mereka berupaya menghilangkan identitas dan warisan budaya. Kenapa demikian? Karena kita tahu sendiri bahwa terkait dengan penghilangan atau perubahan identitas suatu kampung ataupun misalnya warisan budaya yang terkait dengan nama asli kampung tersebut, ini pasti menghilangkan nilai-nilai atau makna historis dan kultural yang kuat. Sehingga mereka berupaya mengaburkan atau menghapus sejarah dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad.
Nah, ini yang saya maksud, bahwa pembunuhan sejarah itu sesungguhnya juga adalah merupakan bentuk penjajahan terhadap sebuah identitas, sebuah nilai-nilai kultural yang kuat yang selama ini dipegang oleh masyarakat, dihapus begitu saja dengan cerita-cerita yang tak ubahnya seperti mendongeng atau cocologi. Sehingga kalau ini terjadi maka bisa berdampak pada konflik dan ketegangan apabila masyarakat misalnya menolak, terutama masyarakat lokal ya Surabaya. Kita tahu bahwa Surabaya ini memiliki aspek sejarah yang sangat penting di NKRI. Mereka memang ditakdirkan lahir sebagai orang-orang pemberani sesuai dengan nama Surabaya itu. Kita tahu dalam sejarah bagaimana misalnya arek-arek Surabaya yang kala itu melalui fatwa Kiai Hasyim Asy'ari dalam resolusi jihadnya kemudian melawan yang namanya penjajah, dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Jenderal Mallaby dari Inggris dan menewaskan Jenderal Mallaby di Jembatan Merah. Nah, itu saya kira sangat melekat dengan nama Surabaya itu sendiri. Artinya memang mereka-mereka arek-arek Surabaya ini adalah orang yang berani di dalam hal mengambil risiko dalam perjuangan. Nah, tentu selain itu kalau misalnya ini dilakukan terus-menerus maka kerugian identitas lokal dan pariwisata. Jadi dia bisa berdampak pada kerugian identitas lokal, terutama dalam sektor pariwisata. Karena di setiap identitas lokal itu ada makna yang sangat kuat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dengan nama kampung tersebut terkikis, maka akan mengurangi potensi ekonomi dan pariwisata yang dihasilkan dari kampung tersebut. Nah, selain itu, pada generasi yang akan datang pasti akan kesulitan dalam menelusuri dan mengidentifikasi sejarahnya sendiri. Nah, ini efek yang sangat luar biasa, sehingga kemudian pemindahan atau perubahan nama kampung itu dapat membingungkan catatan sejarah, baik secara administratif maupun secara pemetaan, dan ini akan mempengaruhi upaya penelitian dan identifikasi yang berkaitan dengan kampung tersebut atau berkaitan dengan wilayah tersebut. Tetapi apa yang penting dari pernyataan tersebut? Sekali lagi bahwa mereka memang berupaya mengaburkan nilai-nilai sejarah kultur kita, sehingga kemudian ketika masyarakat sudah kehilangan identitasnya maka dengan mudah dipengaruhi untuk agenda-agenda tertentu. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa mereka memang kuat di dalam melakukan penjajahan terhadap suatu wilayah ya, termasuk identitas. Karena saya kira bukan saja ini, sebelum-sebelumnya juga banyak berseliweran di media sosial bagaimana mereka mau mengganti sejarah berdirinya bangsa ini. Nah, yang paling kita khawatirkan adalah ketika pemblokan sejarah ini kemudian dilegitimasi oleh pemerintah dalam bentuk misalnya perda, dan itu bisa terjadi karena sangat terkait siapa pemimpinnya. Nah, misalnya kita tidak meminta-minta ya bahwa suatu waktu nanti tahun 2024 tiba-tiba imigran Nyamang yang menjadi presiden. Bisa-bisa nama Surabaya ini dihilangkan, bisa dijadikan Sirul Bahi dan itu bisa saja kalau negara melakukan pengakuan. Nah, sekalipun pasti akan terjadi konflik di masyarakat, dan kita berandai-andai saja karena mereka saja belum memegang kekuasaan sudah berani melakukan penggantian nama satu wilayah. Kita tahu bagaimana Bung Anies Baswedan waktu menjadi gubernur, beberapa jalan yang dia ganti itu padahal itu adalah jalan-jalan yang sudah lama, dan masyarakat kemudian menjadi repot karena secara administrasi mereka semua berganti KTP. Nah, inilah efeknya ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita mesti menyadari ini, bahwa ini adalah bagian daripada penjejalan budaya Arab, penjejalan budaya Yaman yang mencoba mereka letakkan di Indonesia ini sebagai upaya untuk mengkerangkeng pribumi agar mereka semua manut dengan apa yang dia sampaikan. Apalagi menjelang 2024 ini mesti kita berhati-hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.